ini awalnya digunakan sebagai museum kereta api dan juga penjara pada masa kolonial Belanda. Selain itu, Lawang Sewu juga dikenal dengan sejarahnya yang cukup mistis dan masih menyimpan banyak misteri, hingga muncul mitos-mitos yang hingga saat ini masih dipercaya oleh beberapa orang. Di sini saya akan mengeksplor Lawang Sewu dan menceritakan kisah-kisah atau mitos-mitos yang sudah terkenal di telinga masyarakat Kota Semarang. Lawang Sewu merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Semarang yang ramai dikunjungi para wisatawan, baik dari Semarang maupun dari luar Semarang. Objek wisata ini terkenal dengan sejarahnya yang membuat beberapa orang beranggapan bahwa Lawang Sewu hingga kini masih menyimpan banyak misteri dan juga kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda tersebut. Lawang Sewu awalnya bernama Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau yang disingkat dengan NIS, yang merupakan perusahaan kereta api swasta asal Nederland yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tepatnya 27 Februari 1904 dan baru selesai dibangun pada tahun 1907. Lalu dilanjutkan pada tahun 1916 hingga 1918 untuk memperluas area NIS dengan menambah jumlah bangunan dan ruangan. Kini bangunan tersebut memiliki 3 lantai dengan 2 sayap bangunan yang melebar di bagian kanan dan kiri. Bangunan tersebut kini juga dibagi menjadi beberapa gedung. Gedung A merupakan gedung utama yang ada di depan yang mana berbentuk huruf L yang memanjang dengan aula utama yang cukup besar dan terdapat tangga di sisi kanan dan sisi kirinya. Sementara itu, gedung B yang terletak di samping gedung A merupakan gedung yang terlihat sederhana dan memiliki 2 lantai, serta loteng yang ada di atapnya. Gedung C yang menghadap arah barat yang digunakan sebagai tempat pameran dan pada lantai keduanya berfungsi sebagai kantor salah satu divisi yang ada di PT KAI. Gedung D yang memiliki atap limas dengan 6 tiang penyangga serta gedung E yang memiliki atap berbentuk pelana. Bangunan peninggalan Belanda tersebut kini dijuluki dengan Lawang Sewu karena memiliki jendela berukuran besar-besar dengan jumlah banyak yang jika kita lihat dari jauh terlihat seperti pintu, sehingga bangunan itu dikenal masyarakat setempat dengan sebutan 1000 pintu atau istilah Jawanya adalah Lawang Sewu. Meski dinamakan Lawang Sewu, kenyataannya pintu dan jendela yang terdapat di bangunan tidak sampai berjumlah 1000. Namun hanya berjumlah 928 daun pintu. Bangsa Belanda membuat banyak jendela sejak awal pembangunannya untuk menyesuaikan dengan iklim di Indonesia. Jendela-jendela tersebut berfungsi untuk memperlancar sirkulasi udara bangunan. Setelah masa kolonial Belanda berakhir dan menjadi masa pendudukan Jepang, fungsi Lawang Sewu mengalami perubahan. Pada bagian bawah bangunan Lawang Sewu terdapat loteng dan ruang bawah tanah atau lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air, penghubung beberapa bangunan, dan penambah kesejukan untuk bangunan atas lorong sekaligus berfungsi sebagai ruang tahanan atau penjara penyiksaan yang kejam bagi para tahanan pada masa penjajahan, baik dari pribumi maupun bangsa Belanda, terutama lorong bawah tanahnya. Pada Lawang Sewu terdapat 2 jenis penjara yang digunakan untuk para tahanan pada masa itu, yaitu penjara jongkok dan penjara berdiri. Pada penjara jongkok, para tahanan akan dibenamkan ke dalam bak berukuran setengah meter dengan diisi air setinggi leher, lalu ditutup teralis besi di atasnya. Sementara di penjara berdiri akan diisi 7 hingga 8 orang tahanan yang harus berdiri dan berhimpit bersama tahanan lain dengan penjara yang hanya berukuran 1 kali 1 meter, hingga semua tahanan mati. Jika masih ada yang hidup, kepala mereka akan dipenggal lalu mayat semua tahanan akan dibuang ke sungai di belakang Lawang Sewu. Setelah merdeka, gedung peninggalan Belanda ini sempat dikosongkan dan tidak terurus selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dijadikan sebagai tempat wisata bersejarah. Lawang Sewu kini sudah dibenahi dan direnovasi sehingga bangunannya terawat dengan baik dan tercipta suasana yang lebih menarik serta nyaman untuk dilihat serta dikunjungi. Meski di balik itu terdapat sejarah kejadian mengerikan di Lawang Sewu yang hingga kini membuat gedung peninggalan Belanda tersebut dikenal masyarakat dengan tempat yang horor dan penuh misteri. Beberapa wisatawan yang pernah berkunjung ke Lawang Sewu, khususnya para pengunjung yang memiliki kemampuan indigo, mengaku
bahwa pernah menjumpai hal-hal aneh dan mengerikan seperti makhluk gaib berwujud setan atau arwah orang yang disiksa pada zaman dahulu di Lawang Sewu, maupun mencium aroma-aroma aneh. Tidak hanya wisatawan, bahkan beberapa masyarakat yang berada di sekitar area gedung terkadang melihat penampakan orang-orang Belanda yang mengalami kematian secara tragis di Lawang Sewu. Orang-orang yang terbiasa dengan hal mistis pun menjadi tertarik untuk mendatangi Lawang Sewu untuk uji nyali dan membuktikan apakah sesuatu atau sesosok tersebut memang benar adanya. Tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, mulai dari cerita-cerita seram hingga mitos-mitos Lawang Sewu yang dipercaya oleh banyak orang, terutama masyarakat setempat. Menurut mitosnya, ketika masa penjajahan Jepang terjadi kasus pemerkosaan noni Belanda yang dilakukan oleh para tentara Jepang. Setelah memperkosa, para tentara Jepang tersebut membunuh noni-noni Belanda dengan memenggal kepalanya. Ketika noni Belanda menampakkan diri, ia memang tidak mengganggu orang di sekitar. Ia hanya berjalan mondar-mandir dengan wajahnya yang pucat, bersimbah darah, dan tersenyum. Selain itu, konon katanya sumur tua berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genteng warna merah yang berada di bagian depan halaman gedung Lawang Sewu. Tiap malamnya kerap terdengar suara teriakan atau rintihan orang Belanda yang menurut sejarahnya, sumur tersebut merupakan tempat pembunuhan para tentara Belanda oleh tentara Jepang. Hingga kini, sumur tersebut sudah tidak dibuka lagi untuk publik. Menurut para penjaga, ada sesosok makhluk yang kerap menampakkan diri di bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga tersebut adalah para serdadu Belanda lengkap dengan senjata. Konon jika ada yang menyadari hantu serdadu Belanda tersebut, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir dan aroma misterius, mulai wangi, kemenyan hingga anyir darah membusuk. Cukup banyak bagian-bagian Lawang Sewu yang diduga kerap menjadi tempat para makhluk halus untuk menampakkan diri, menurut kesaksian masyarakat di sekitar maupun para wisatawan. Misalnya pada bagian ruang utama, banyak kesaksian dari beberapa orang saat melintasi area ini. Mereka melihat banyak sekali pengalaman penampakan hantu. Salah satu penampakan yang sering menampakkan diri kepada para pengunjung ialah sosok besar hitam. Selain itu, ada juga di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Mitos lainnya yang dipercaya oleh masyarakat adalah mitos lorong bawah tanah. Lorong atau ruang bawah tanah itu memiliki tinggi 2,5 meter dan lebar sekitar 2 meter. Jalan menuju ruang bawah tanah pun sudah sangat terlihat angker karena harus melewati tangga melingkar dengan kondisi yang gelap tanpa lampu. Bahkan lorong tersebut juga disebut dengan lorong hantu bawah tanah karena banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi di sana, mulai dari berbagai penampakan dan aroma tak biasa, terutama ketika berada di penjara yang dulunya memakan banyak korban penyiksaan dan tentara Jepang. Konon katanya apabila berjongkok dan berdiam di lorong ini, maka kita akan merasakan keberadaan makhluk lain yang diduga arwah dari para tahanan yang disiksa. Biasanya, gesekan energi yang terjadi berupa penampakan para makhluk yang menyerupai manusia, namun ketika mendekat, ia akan menunjukkan wujud aslinya yang menyeramkan. Ketika berada di dekat penjara berdiri, akan muncul bau-bau seperti darah. Selain itu, di wilayah ini juga terkenal dengan sosok bayangan berbentuk seperti manusia yang tergantung di atas dengan mata hijau menyala. Bayangan ini akan berjalan merangkak dari atas berusaha mendekati siapa saja yang berhasil melihat sosoknya. Persis seperti bayi namun merangkak di atas langit. Meski kini Lawang Sewu sudah banyak berubah, namun masih terdapat beberapa orang yang percaya akan sosok makhluk di Lawang Sewu. Bahkan mungkin masih ada orang yang berkunjung ke Lawang Sewu hanya karena tertarik dengan cerita mistisnya. Jadi itulah cerita-cerita dan mitos yang terkenal dari Lawang Sewu. Thanks for watching, bye-bye.